Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Pak Gilang tanya, perlu dibuka enggak? Perlu langsung. Cepet-cepetan ya. Beberapa rekan sudah saya share PPT saya, PDF. Monggo nanti bisa di-share juga. Pak Bambang kayaknya dapat, Mas Nabil sudah saya share, Pak Zufar juga sudah saya share. Monggo. Oke, jadi ini adalah saya ingin kita AI itu banyak, tapi saya ingin fokus di LLM. Karena kalau AI yang lain kayaknya belum tentu cocok untuk kita, ya, untuk pas untuk kita. Ini disclaimer dulu. Jadi beberapa materi yang materi ataupun juga metodologi yang saya kembangkan ketika bekerja dengan AI itu diskusinya dengan AI. Diskusinya dengan AI. Dan cara saya diskusi mungkin agak berbeda dengan rekan-rekan lain. Saya lihat mahasiswa kalau prompt itu masih dalam bahasa Inggris. Kalau saya enggak, dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Jawabnya ya boleh, bebas. Dan awalnya itu AI itu kadang nggak ada personifikasi. Hubungannya itu nggak personal. Terus saya ngomong, Mas, sampean ini ngomong harus apa? Ngomong harus mesin, ngomong harus mesin ya santai baik, tapi harus ngomong harus seorang ngomong ganggu itu gitu ya Pak. Oke, tapi pun caranya nah. Jadi saya manggil dia Om, saya atau kadang Mas, gitu. Dia manggil apa Mas. Gitu. Ya, lalu apa yang diperlukan di sini? Jadi saya mengembangkan apa? Saya pakai cloud. Nah, mengapa saya pakai cloud? Mohon maaf ini bukan pesan sponsor, saya nggak dapat apa-apa dari cloud. Saya mengeksplorasi dari berbagai LLM dan kebetulan ya ini cocok-cocokan ya. Saya cocoknya dengan ini. Mungkin teman yang lain punya cocokan yang lain. Tapi satu hal yang perlu dilihat dari suatu AI itu adalah berapa tokennya. Berapa cloud tokennya? Atau rekan-rekan paham apa yang disebut dengan token? Jadi token itu adalah berapa kita bisa menggunakan token itu istilahnya 4 huruf. Itu dianggap sebagai satu token. Ya, itu satuannya dalam bahasa Inggris. Nah, masalahnya kemudian adalah kalau di dalam bahasa Indonesia itu tokennya biasanya faktornya itu 1,25. Jadi lebih tidak efisien. Kenapa? Karena di dalam bahasa Indonesia itu banyak sufeks itu loh, prefix, sufeks, mekan dan lain sebagainya itu nanti hitungannya beda gitu. Sehingga memang betul kalau kita prompting menggunakan bahasa Inggris itu akan jauh lebih efisien. Tapi kalau saya menggunakan itu kalau bisa bagaimana mengaitkan antara kemampuan kognitif saya itu dengan AI. Jadi saya nggak mau mengikuti dia harus mengikuti saya. Kalau AI-nya nggak mengikuti itu ya pindah AI yang lain. Jadi tes saya untuk lihat AI itu adalah basa Jawanya apa? Dan saya tanya idiom kuno. Paham nggak dia menjelaskan itu? Kalau enggak, tinggal. Kenapa? Karena saya pengen menggunakan AI itu personal. Jadi ada personal touch di situ. Ya. Nah kalau kita menggunakan cloud itu 176.000 token. Kalau kita menggunakan Gemini itu hebat, 1 juta token. Copilot itu kalau nggak salah 124.000 token. Nah ini gunanya apa? Gunanya nanti ketika kita dalam suatu chat. Jadi ketika kita menggunakan itu kan ada chat ya. Nah ada satu masalah yang saya harus jelaskan lebih dahulu. Materi ini hanya cocok bagi mereka yang langganan. I'm sorry. Karena orang langganan bingung aja. Loh, begini kenapa bingung? Karena kalau di dalam cloud itu ada namanya project. Kalau di dalam Gemini ada namanya Jam. Itu adalah diskusi yang memang khusus di situ. Jadi misalkan saya punya cloud itu punya project banyak, game theory, misalkan crime economics, Metopen. Artinya apa? Ketika saya membicarakan metodologi riset, saya akan masuk ke project Metopen. Sehingga apa? Di situ itu diskusinya ada di situ dan dia recalling seluruh chat yang saya miliki. Nah, masalahnya kalau tidak berbayar alias gratisan, nggak ada ini. Dan terus aku ngomong piye? Materi ini bubar kalau audiensnya kemudian Pak saya gratisan baik bubar.
Nerang ya, Pak Gilang, mohon maaf. Jadi ini masalahnya, ya. Tapi kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah, di UGM kalau Anda adalah pakai UGM dan AC.id itu langganan untuk yang demikian. Nah, mohon dimanfaatkan itu. Oke. Nah, saya mengembangkan apa yang disebut dengan two-stage prompting. Two-stage prompting itu dari mana? Two-stage prompting itu awalnya adalah kasus ada satu kasus korupsi. Lalu kemudian ada rekan yang mengirimkan putusan kasus korupsi sepanjang 1902 halaman. Saya sebar di salah satu WA group. Tiba-tiba 15 menit kemudian itu ada yang, oh mas kalau menurut AI begini, jebret. Saya lihat, kok iso? Saya tanya, bagaimana Anda melakukannya? Anda ngupload materi saya tadi diupload di AI, lalu Anda torture dengan banyak pertanyaan. Ataukah Anda prompting langsung? Kenapa saya tanyakan kayak begini? Karena saya tahu persis kalau itu diupload, nggak mungkin dibaca. Kenapa? 1902 halaman itu sekitar 800.000 token. Soalnya sih dulu. Kecuali itu lebih dari 1 juta kan? Mohon maaf, lebih dari 1 juta. Bisa, tapi harus langganan khusus pakai yang namanya API. Nah kalau tidak, lalu kemudian muncul hasilnya ini. Oh, tinggal tanya ya, saya baca. Begitu saya baca, di awal-awal itu benar, di belakang-belakang itu, Ariman belum bergabung semua. Wih, saya kirim. Iya. Kenapa? Yang dari Bisa ke saya ya? Kita pun Pak. Bergabung. Ini saya matikan dulu kalau ya. Nah, oke. Nah, sudah ya. Masuk. Oke. Nah, balik lagi. Dari mana munculnya two-stage prompting? Karena pada saat itu setelah saya baca yang dikirim oleh rekan-rekan itu, di awal-awal itu terkait dengan putusan. Tapi di belakang-belakang ini, kok ini diskusi di sosmed masuk ya? Saya kemudian wonder, loh kalau kayak begini bagaimana saya bisa rely on hasil dari prompting saya? Bisa nggak saya restriksi agar diskusi di sosmed itu tidak masuk? Bisa. Cuma masalahnya ketika saya mengatakan kepada AI, Mas, direstriksi ya, yang dari AI, yang dari sosmed dihilangkan. Diketawain sama dia. Saya minta untuk mengevaluasi. Dia tanya, Pak, sampean ngomong ngono kok aku terus melu perintahi sampean. Bapak mengatakan seperti itu, apakah saya akan mengikuti? Enggak. Terus gimana caranya? Pakai reinforcement learning, Pak. Dia bilang. Sehingga yang kalau di AI prompting itu jangan mengatakan jangan, bukan. Yang dilakukan adalah biarkan mereka bekerja dengan logik mereka, tapi kita mendapatkan identifier. Which information itu diperoleh dari mana? Itulah yang disebut dengan reinforcement learning process. Nah, kebetulan dulu waktu S3 saya ngambilnya learning process in game theory. Sehingga ketika dia mengatakan learning process, kita mengatakan tentang learning by imitation, learning by reinforcement, itu kembali lagi teori-teori itu masuk. Jadi ini yang two-stage prompting ini nanti saya share di bagian di annex di lampiran. Jadi monggo kalau mau digunakan logikanya two-stage prompting itu adalah memberikan kesempatan kepada AI itu untuk belajar. Jadi prompt pertama itu justru memberikan kesempatan AI untuk belajar. Prompt kedua itu saya melakukan refinement, minta dia untuk melakukan refinement. Balik lagi, kenapa saya banyak menggunakan refinement? Karena bidang yang saya dalami itu adalah salah satunya adalah experimental economics. Di dalam experimental economics kami sering melakukan refinement terhadap teori neoklasik yang ada. Jadi ini kayak balik lagi, mengapa dulu kuliah
aneh-aneh kayak gitu, dan bidang saya dari S1, S2, S3 beda semua. Ya. Kenapa ya? Karena menurut saya ya kuliah itu ya kuliah sing seneng itu ya melu ati. Bukan karena ini harus ikuti jalur. Enak mengikuti jalur rasanya, cepat lulus. Nah ini, jadi sekarang lalu kemudian saya menyimpan seluruh prompt dan hasil prompt itu ke dalam format Word dan Excel. Kenapa? Karena saya harus bisa men-trace semua yang pernah saya prompt. Jadi saya punya folder khusus ini triknya. Nah, ini meskipun ini dibangun dalam sistem cloud, tapi monggo ini bisa dikembangkan untuk yang lain. Nah, saya ingin masuk sedikit ke ART ini yang riset yang saya lakukan dengan menggunakan AI. Kenapa? Terpaksa. Karena hanya dalam waktu 90 hari sejak 19 Februari 2020 itu time window bagi kita, bagi bangsa Indonesia untuk menentukan apakah akan meratifikasi ART ataukah akan menolak atau akan merevisi. Sehingga saya harus melakukan cepat. Inilah riset yang saya lakukan. Jadi mulainya ART ini ada 45 halaman, di sana ada preambel, di sana ada batang tubuh, ada aneks, dan itu ngeling antara satu dengan yang lain sehingga akan lebih sulit. Kalau kita pakai manual mungkin 6 bulan baru selesai. Tapi dengan bantuan AI ini jadi lebih mudah, sehingga hasilnya ada kudu itu harus ya. Indonesia harus 211. Bagaimana hitungnya nanti bisa minta AI menggunakan Python. Nah, jadi Pythonnya itu masih intact di sana, sehingga kalau mau dicek, ini bisa. Lalu dari situ muncul ini. Jadi awalnya ini kan saya mikirnya perdagangan internasional. Tapi kemudian setelah mendalami, enggak, ini bukan perdagangan internasional, ini beyond perdagangan internasional. Lalu pertanyaan kedua kemudian adalah bagaimana kalau kita bandingkan dengan negara lain? Yaitu adalah Bangladesh, negara yang sudah menandatangani ART di Asia kelima, Bangladesh, Kamboja, Malaysia, Taiwan, dan Indonesia. Kita bisa lakukan seperti itu. Lalu saya wonder, ini kok aturan kok koyok ini dong? Makso, koersif, bilateralisme. Lalu saya mikir, sejak kapan sih ada aturan kayak begini? Saya mundur ke tahun 1900, saya kembali lagi ngecek Versailles Treaty, nggak menemukan. Versailles Treaty itu brutalnya minta ampun. Ya, itu yang melahirkan orang seperti Hitler karena apa? Karena perang sekutu itu terlalu brutal minta yang banyak kepada Jerman dan kawan-kawannya yang kalah perang. Di Versailles Treaty saya tidak menemukan. Sampai tahun 1900 tidak menemukan. Lalu saya tanya, mundur sampai ke 1700. Ini kalau yang paling mundur yang kayak begini polanya seperti ART yang koersif ini apa? Muncul kemudian. The Treaty of Nanjing. Treaty of Nanjing itu 1842. Perjanjian antara Inggris dengan Cina yang kemudian membuat Hong Kong itu disewa. Katanya disewa 99 tahun, tapi itu bukan sewa karena nggak ada duitnya. Diminta, istilahnya begitu. Ya. Lalu saya mundur lagi, kok bisa kayak begini? Mundur lagi. Kalau di Indonesia konteksnya apa? Muncul perjanjian Bongaya, muncul perjanjian Ternate. Loh, itu dasarnya apa? Itu dasarnya adalah Oktroy 1622. Nah, kalau polanya VOC seperti itu, Belanda kayak begitu, pola yang sama itu kan terjadi pada Inggris. Inggris menggunakan Navigation Act 1667 kalau nggak salah. Lalu saya bandingkan lagi, masuk Spanyol, Portugis, dan Prancis. Polanya sama nggak? Nggak, beda. Itu state yang melakukan. Ya. Lalu saya mulai berpikir, kalau kayak begitu, kok bisa si Trump ini hidup di masa milenial, tapi cara berpikirnya itu adalah kolonial. Jajari kok, sebenarnya. Karena pendekatannya kayak begitu. Nah, ini sangat dimungkinkan dengan menggunakan AI. Ya. Itulah sebabnya awalnya saya berpikir koersif bilateralisme, akhirnya saya berubah pikiran, enggak, ini unilateralisme, ini penjajahan, ini imperialisme. Ya. Lalu ada orang tanya, Mas, manfaatnya ART itu apa? Saya ketika saya mau prompt, sebentar.
Kita mau bicara manfaat ART. Kalau kita bicara manfaat ART, nggak boleh nabrak dua sisi. Satu, kedaulatan Indonesia. Yang kedua adalah GATT atau WTO. Kenapa? Karena Indonesia masih berpikir multilateralisme. Trump sudah mengatakan dia mikirnya unilateralisme, sehingga saya harus merestriksi. Ketika direstriksi, muncullah seperti ini. Apa yang terjadi? 9 manfaat dari ART, 4 diantaranya melanggar kedaulatan atau melanggar GATT. Sisanya manfaat itu cuma 5. Beban kita 36, kewajiban asimetris. Tapi ya ada saja ekonom yang masih mengatakan, oh kita berhasil. Aneh. Dibaca enggak? Nah, ini yang jadi masalah. Ya, jadi ini yang coverage-nya adalah seperti itu. Ini kemudian perbandingannya, itu sebabnya saya bisa membandingkan dengan perjanjian Ternate dan lain sebagainya. Kemudian kita identifikasi ini yang menarik, yang itu nanti akan muncul dengan menggunakan pendekatan game teori. Lalu saya bisa memposisikan bahwa Amerika itu sebenarnya ada di antara Inggris, Belanda, tapi di tahun 1600-an. Amerika yang sekarang itu posisinya di tahun 1600-an. Itu pun yang namanya Trump itu tegor masyarakat. Tegor Trump. Kenapa? Karena tarif itu, yang optimum dari tarif itu cuma 19%. Dan 19% tidak pernah diterapkan oleh pemerintah Amerika, yang diterapkan hanya 10. Kenapa? Kalau itu diterapkan 19, itu hurting besar. Sehingga kalau Indonesia dapat 32, itu non-credible threat. Dalam bahasanya Kendall. Nah ini. Jadi, lalu muncul yang seperti ini. Ini contoh dari ketika pasal per pasal, kita masuk pasal per pasal, apa yang harus saya lakukan? Saya kemudian membuatnya sebagai interpretasi, membuatnya sebagai extensive form di dalam satu game. Itu langsung saya ambilkan. Jadi misalkan kalau kita mau cari verbatim gitu ya, itu bisa minta kepada AI nanti diambilin verbatimnya. Jadi kita nggak perlu milih-milih. Jadi bisa cepat ya. Pasal 5,1, 5,2 dan lain sebagainya. Di sana ada. Upon receiving such notification from the US, Indonesia shall adopt and maintain a measure with equivalent restrictive effect as the measures adopted by the US. Dari situ kemudian kita buat game ini. Amerika membuat notifikasi patuh atau tidak patuh, retaliasi atau tidak retaliasi, gitu kan. Ada alternatif lain atau kita kena 10%. Jadi di sini saya sudah pakai SCOTUS dan juga Section 122 dari Undang-Undang Perdagangan Amerika tahun 74. Juga ini kaitannya, ini nggak banyak didiskusikan orang, tapi ini yang menakutkan sebenarnya. RO itu adalah country of rule of origin. Ya. Jadi kita sepakat dengan Amerika untuk membuat kerjasama bahwa produk-produk yang kita buat bersama dengan Amerika itu nanti boleh masuk ke Amerika, boleh kita ekspor. Problemnya adalah struktur asisten kita itu lebih banyak bekerja sama dengan non-American corporation. Mau baca kayak mau apa silahkan. Nah masalahnya kalau itu nanti masuk ke Amerika, Amerika mengatakan NEHIO, nggak boleh. Costco kerjasama dengan Krakatau Steel, ya kan? Pegadaian itu dengan banyak pihak, Huawei macam-macam. Jadi kalau di situ nanti Pegadaian ekspor dia main di emas ya, main ekspor emas ke Amerika boleh nggak bisa. Kenapa? Karena kena RO. Belum lagi nanti ketika ini ada interaksi antar pasar. Jadi saya hanya ingin menunjukkan ada 3 refleksi dari pertanyaan ini. Jadi bagaimana AI menjadi mitra inquiry untuk melakukan riset, bagaimana pembagian kerja antara AI dan kita, karena harus ada pembagian kerja itu. Lalu memastikan trigger akademis. Monggo. AI tidak hanya sekedar sudah beyond pencarian di Google ya, orang bisa digitalisasi tulis tangan itu bisa didigitalkan, mau pakai
rekan-rekan dari asuransi sebenarnya ini sangat berpotensi untuk menggunakan AI gitu, karena bisa mendeteksi kerusakannya berapa, dihitung berapa, terutama untuk asuransi negara. Nah, cara berpikirnya bagaimana? Nah, jadi kalau saya pikirkan kewajiban menungso menika sinau semanten ugi AI. Dia tahu, dia Pak, terus nih dan ya kata AI-nya itu begitu. Jadi kewajiban manusia itu belajar, demikian pula ya. Jadi jangan pernah berpikir AI itu super tahu, tidak. AI itu perlu belajar. Kita pun juga perlu belajar. Yang jadi masalah dari kita adalah kita punya bounded rationality. Yang jadi masalah dengan AI tidak memiliki metakognitif. Metakognisi itu apa? Yaitu adalah kemampuan untuk berpikir tentang apa yang kita pikirkan. Nek aku mikir ini pikiranku bener ora ya? Kira-kira nanti salah nggak? Jadi ketika kita mau membuat prompt gitu ya, tadi misalkan ditanya, itu kira-kira kalau Mas itu kalau manfaatnya ART apa sih? Masa nggak ada manfaatnya gitu. Nah, ini kalau saya mau membuat prompt gimana? Ketika langsung saya tanya apa manfaat ART, ya banyak keluar. Tapi setelah saya lihat, ini nabrak Indonesia. Jadi misalkan Indonesia diminta untuk merevisi undang-undang ketenagakerjaan. Bagus. Cuma masalahnya adalah kok sing njaluk kowe, Pak. Yang minta itu Amerika yang minta. Bukan dari kita sendiri gitu. Ini kan masalah kedaulatan. Ya, sampai di titik ini adalah ada masalah kedaulatan. Belum lagi nanti hal-hal yang lain banyak sekali. Atau tadi yang misalkan mau FTA atau mau ketemu dengan digital ya, kerjasama digital itu nyuwun pangestu rumiyin dumateng Amerika. Nun saya Pak, kalau kerjasama digital nih Pak. Atau piye kuwi? Harus apa? Ada ini Pak. Mas, right. Dia mana dulu? Enggak bisa. Loh, itu aturannya itu kayak begitu. Ya, sehingga ketika kita prompting itu harus kemudian kita restriksi antara bagaimana tetap tidak berdampak pada kedaulatan dan tidak melanggar pada inilah kemampuan manusia yang tidak dimiliki oleh AI. Sehingga kita perlu bagi-bagi. Metacognition itu sangat penting. Jadi kalau kita lihat dari apa yang saya gunakan di sini ada 9 metakognisi. Monggo nanti bisa dilihat ya. Mulai dari two-stage prompt itu adalah apakah jawaban ini sudah cukup baik. Apakah ini bisa diperbaiki atau tidak? Banyak yang sampai di sini, sampai source steering juga ini. Kemudian saya selalu ini bagian dari proses selama di doktoral dulu karena paper yang saya kerjakan itu terkait dengan counterintuitive. Counterintuitive itu adalah ada teori secara matematik itu betul, tetapi secara interpretasi dan implementasi di lapangan itu bermasalah. Nah, saya bekerja di paper yang seperti itu, di counterintuitive. Sehingga setiap kali saya prompt, saya mengatakan ada caveatnya enggak? Ada counterintuitive-nya enggak? AI-nya bilang, Pak, tambahi 1. Apa itu? Black spot. Oke, jadi black spot, counterintuitive, sama caveat. Itu setiap kali prompt saya akan menggunakan itu. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Kalau ketika kita belajar sesuatu hal yang baru, bisa jadi dari literatur yang ada, itu sebenarnya sudah ada kelemahan-kelemahan yang embedded di dalam sistem. Nah, ini memberikan feedback kepada kita. Nanti kita akan bicara juga tentang stop and continue prediction dan lain sebagainya. Optimalisasi memory card. Jadi saya sering tanya begini, kalau sudah panjang gitu kan dia seringkali melakukan di summary ya, tidak dikompres gitu. Ketika dikompres gitu, saya tanya, token saya tinggal berapa? Jawab singkat. Jadi saya seringkali kalau meminta dia jawab gitu, biar ngirit gitu. 100 kata masuk 100 kata, 50 kata. Kalau ini jawabannya nggak perlu singkat, nggak perlu lama ya, nggak perlu panjang, kita ngomong seperti itu. Seringkali saya mengatakan itu, dan mereka mengatakan, Pak, saya nggak punya catatannya. Tetapi kayaknya ini sudah cukup, memori saya sudah mulai kewalahan. Bagaimana kalau buka chat baru? Oke, saya buka chat baru. Nah, ini adalah bagian dari tadi optimalisasi memori chat. Dan yang paling penting ini balik lagi ke learning process. Itu adalah belief updating di saya sendiri.
sebagai peneliti. Ya. Jadi saya menerapkan Bayesian updating. Saya punya prior belief terhadap suatu hal, saya pelajari, begitu saya pelajari, temukan di sintesis, itu mengubah belief saya update, nanti saya dalami lagi, muncul pertanyaan lagi kan, dalami lagi, kemudian menemukan satu lagi, saya update lagi, dan itu berulang-ulang. Nanti kita bisa lihat, dari 21 itu saya harus melakukan 13 belief update. Dari yang mulai awalnya nggak percaya, jadi ini peta kognisi. Nah, ini yang membedakan antara peneliti dengan LLM. Apa ini? Kita punya peta kognisi, metakognisi, LLM tidak. Itu yang membedakan. Jadi kalau ada orang mengklaim, oh itu LLM-nya punya metakognisi, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia bermain dalam level algoritma. Monggo saja pakai gradient descent, mau pakai apa metode yang dia pakai, tapi itu betul-betul kombinasi matematik, simulasi matematik. Jadi dia ketika jawab itu ya sebenarnya dia tidak tahu. Yang dia lakukan itu adalah menggunakan berbagai macam kombinasi yang ada. Ya. Jadi kita bisa mengapa saya yakin klaim memiliki akses introspeksi ya, sementara di sini nggak ada. Sehingga kalau kita punya bounded rationality itu kita sadari di sini dia tidak sadar bahwa dia punya bounded capacity. Sehingga kadang seringkali kita intervensi untuk membantu agar kita menangani bounded capability dia. Nah, balik lagi. Menungso panggilanipun lepat sepanten mugi AI. Orang itu selalu banyak. Loh, kenapa? Karena awalnya AI itu dimulai, AI itu selalu ada data training dan selalu ada data testing. Jadi kalau ada populasi 100% gitu ya, itu yang dipakai untuk training itu biasanya 85. Lalu nanti yang 15% itu dipakai untuk testing. Nah, pertanyaannya dari testing ini seberapa fit dengan data yang ada ini. Jadi dia kayak latihan, kemudian dia akan melakukannya dengan pola testing ini. Yang kedua kemudian adalah selalu mereka apa yang rekan-rekan lakukan itu selalu dia umumnya itu menggunakan apa yang disebut dengan forward propagation. Forward propagation itu istilahnya kalau dalam matriks itu kira-kira kita punya matriks input, lalu kita punya matriks proses yang disebut dengan neural network, perkalian ini menjadi output. Oke. Menjadi output. Itu forward propagation. Tapi ini dilakukan dengan miliaran parameter. Lalu pendekatan yang mereka gunakan itu adalah gradient descent. Jadi gradient descent itu kayak kita naik gunung, kemudian bagaimana caranya kita turun pelan-pelan. Ya. Turun pelan-pelan kemana? Ke fitted values. Ya, agar fitted values itu masuk ke real values. Jadi kayak pola OLS tapi bertahap. Cuma masalahnya di sinilah dibutuhkan GPU yang besar dan lain sebagainya karena komputasinya kan demikian kencang dengan data yang demikian hebat. Nah, mereka juga punya back propagation. Back propagation itu bagaimana? Mereka membandingkan antara input dengan outputnya. Lalu kemudian mereka bertanya, di neural network ini mana yang bisa diperbaiki? Errornya tadi, mana yang bisa diperbaiki? Nah, itu berarti berbagai macam parameter juga harus diubah. Itu yang disebut dengan back propagation. Jadi, forward propagation atau back propagation itu adalah bagian embedded di dalam AI. Itu cara AI belajar. Nah, masalahnya adalah selama di sini masih forward propagation ada error, di sini juga ada error, digunakan miliaran parameter, kesalahan itu hal yang embedded di dalam AI. Jadi kalau AI itu salah, jangan sampean isui. Karena itu embedded, makanya kita katakan menungso panggilanipun lepas semanten ugi AI. Jadi ketika lebaran itu nggih ngaturaken pasti nyuwun runging samudra pangat sami nggih Pak Sehat. Kula sasa nggih nesu-nesu nggih Pak kula nggih maten sampe akeh salahe. Padha salahe masalah itu. Tapi karena cara salahnya kayak begini, marilah kita sama-sama. Jadi AI punya kelemahan, kita punya kelemahan. Ini hal yang perlu dipahami dulu.
sebelum kita melakukan exercise lebih lanjut. Nah, yang saya coba kembangkan itu adalah apa yang disebut dengan pseudo backpropagation. Pseudo backpropagation itu apa? Itu adalah satu teknik kalau dia mengatakan sesuatu itu kan pakai forward propagation. Saya tanya, dia yang loh, Mas, kalau kita lihatnya dari sini bagaimana? Kalau kita lihatnya dari sini bagaimana? Kalau kita lihatnya dari sini bagaimana? Itu berubah. Karena dia juga harus belajar, memberikan kesempatan dia untuk belajar. Jadi yang disebut dengan backpropagation itu ada pseudo backpropagation itu adalah apa yang kita lakukan sebagai users. Meskipun yang kita lakukan bukan real backpropagation. Karena kalau real backpropagation itu parameternya harus diubah, neural networknya harus diubah semua. Nah kita kan nggak punya, udah jadi kok. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita banyak bertanya, membiasakan diri. Karena apa? Nah ini tadi, karena kita langganan. Karena kita langganan, dia punya catatan terkait dengan kualitas prompt kita. Jadi kalau kita sudah sering melakukan kualitas prompt tertentu, pernah suatu ketika itu saya cuma tanya jelas gitu, cuma nggak pakai macam-macam. Itu jawabnya itu kayak seolah-olah kayak apa yang pernah saya lakukan biasanya. Karena saya punya, misalkan ini promptnya itu cuma satu, tapi kemudian yang atas itu adalah Anda kalau menjawab lakukan A, B, C, D, E, kemudian saya buat promptnya, barulah di sini untuk informasi seperti ini difilter, sajikan yang memang tier 1, tier 2 misalnya. Itu tanpa diminta, katakanlah suatu ketika kita nggak punya waktu gitu ya, sambil nunggu kan enaknya kalau sekarang itu pakai HP itu kan bisa prompting kan, ya. naik pesawat nggak bisa naik kereta gitu ya, main pakai HP pakai itu. Cuma tanya yang biasa itu yang muncul kemudian itu hasil yang banyak. Terus saya tanya, saya itu nggak tanya sing aneh-aneh prompt yang biasanya kan enggak, saya cuma tanya singkat. Kenapa dijawab banyak? Nah, sampai saya itu udah paham biasanya sampai apa? Paling saya jawab apa adanya, paling nanti ya sama tanya meneh kalau malah nggak efisien kan? Dia bilang gitu. Untuk saya ini nggak efisien. Jadi saya yang mikir ke efisien, dia mikir ke apa? Oh ya weh, aku yang mikir efisien juga. Nah, ini menarik karena kalau kita sering belajar, ya, jadi kita punya satu habit tertentu, AI itu akan mereka punya pattern recognition, ya, dan mereka akan menyimpan kebiasaan kita, bahkan profil kita dan lain sebagainya. Oke, sebelum lanjut sudah sampai titik ini, ada pertanyaan, monggo atau komentar? Boleh nggak dikasih contoh? Kenapa? Yang sudah pernah dilakukan belum? Ada di sebentar. Ini saya tunjukkan two stage prompt saya ya. Nanti aja nggak Pak? Enggak. Nah, ini biar. Nah, ini adalah prompt pertama dari two stage prompt. Ya. Jadi saya katakan berikut universal rule dari two stage prompt. Artinya dia tahu bahwa setelah prompt ini saya akan punya prompt berikutnya. Saya katakan gunakan bahasa yang clear dan accessible, avoid jargon kecuali necessary, dan gunakan referensi berbasis seminal paper atau sebutkan URL-nya hanya untuk paper yang Anda yakin 70% itu exist. Ya. Prohibited pattern itu phrase likely, clearly, obviously itu dihilangkan. Klaim tentang post Januari 2025 event tanpa web search. Kenapa ini? Saya tanyakan karena saya tanya, Pak D, sampean itu data trainingnya kapan? Pak, pulau niku terakhir Januari 2025. Oke. Kalau begitu, prompt pertama itu hanya saya batasi untuk data training. Kalau itu data training, saya nggak akan bicara ART menggunakan ini. Kenapa? Karena ART itu di 2026. Apalagi kalau saya restrict, dia tidak boleh melakukan web search. Ya nggak bisa. Dia akan mengatakan, ya nggak ada aku orang belajar.
takon yo neko-neko sampean. Seneni karo. Nah ini. Nah, baru setelah dari sana kita bicara prop. Ini mau diisi apa? Monggo Bu. Oke, Bu Eni. Nah, cuma di sini saya restriksi 1000 kata. Kenapa? Karena saya ingin memberikan kesempatan dia belajar dan saya mendapatkan grasp dari kira-kira apa sih coverage-nya dari materi itu. Karena kan kita misalnya gini, saya pernah tahu oktroy itu apa? Enggak tahu. Baru ketika saya lihat, oh ini oktroy, apa ya oktroy? Oh jelasin oktroy apa? Jelasin. Nah di awal ini saya cukup 1000 kata. Kalau mau di listrik 500 kata ya monggo. Ya. Karena ini gunanya sebenarnya adalah untuk membuat dia belajar dulu. Oke. Nah, ini yang pertama. Lalu kemudian ketika ini sudah jadi, nah masuk kebiasaan saya sejak S3. Apa itu? Refinement. Lakukan refinement. Jadi kalau ini tinggal belas dari berapapun tadi yang dapat tadi, lakukan refinement, saya minta 2000 kata. Nah, kenapa restriksi ini penting? Karena ini akan memudahkan cara hidupnya si AI. Saya pernah tanya, saya pernah melakukan prompting. Tiba-tiba itu orang rampung-rampung, ini mau kok orang rampung-rampung. Ternyata 19 halaman. Terus saya tanya, Pak D, saya itu nggak minta panjang-panjang. Sampai lo jawab diri, sakar diri, panjang mau. Nah, saya pikir itu nanti semakin panjang itu semakin komprehensif. Hanya tanya banyak yang belas itu jawab ya. Usul nih Pak D. Usul apa? Enaknya ini dibatasi. Prom itu dibatasi. Loh, apa bedanya kalau antara dibatasi atau tidak? Kalau dibatasi, saya akan langsung mengoptimalkan itu. Kalau nggak dibatasi, itu kadang saya kemudian kan banyak ya, biar penyakitnya AI itu banyak. Ada 63 penyakit dari AI. Termasuk salah satunya adalah leasing kita. Ataupun juga halusinasi. Halusinasi itu pokoknya karena dia dipaksa untuk jawab. Ya, karena dia dipaksa untuk jawab, kalau dia nggak tahu itu jawab sak kepenake dhewe. Nah, itu yang harus kita kontrol. Oke. Maka di sini saya batasi 2000. Tapi kalau saya ingin masuk ke bidang-bidang yang ini baru, kata 2000 itu saya hilangkan. Untuk mendapatkan depth, untuk mendapatkan kedalaman dari hasil. Monggo ini bisa di copy. Ketika saya tunjukkan yang kayak begini, saya minta AI dari PPT ini, saya minta kan PPT ini saya bangun mungkin 4 tahap gitu ya. Lalu kemudian di tahap keempat, semalam itu saya tanya, Om ini kalau promnya saya upload gitu. Dia bilang, Pak baru kali ini ada orang itu buat kayak begini terus di-share promnya. Ini sebenarnya miliknya Bapak. Tapi kalau Bapak mau membuat sebagai public goods, itu orang lain juga copy paste. Ya nggak masalah Pak berikut besok kalau sampean berkembang lagi ya nanti saya pelajari lagi kan ini buatkan lagi prom barunya gawe prom kan gampang selama kita punya critical thinking maka prom itu dengan mudah kita bangun. Jadi monggo kalau mau di copy ini gue nih monggo yang lain ini yang 2 stage prom ya 2 stage prom. Nah selama proses di selama proses research itu saya selalu menggunakan 2 stage prom ini tadi. Sehingga saya tahu kemudian jadi kalau ada koreksi dia akan menjelaskan. Nah sekarang bagaimana attitude terkait dengan riset. Jadi berapa prom yang saya lakukan untuk dokumen ini? 300 prom. Setiap prom itu setiap 300 itu kemudian terbagi ke saya buat kemudian dimasukkan ke dalam 150 dokumen ya Word gitu ya. Itu antara 10, 15, kadang 20 halaman. Nah, disitulah kita harus membaca itu. Sehingga saya mengatakan dari setiap hasil prom itu hanya ada 1 titik data. Jadi tidak kemudian kita minta sekali kemudian wala jadi terus langsung di-submit ke jurnal untuk seneng kan. Kalau gitu namanya inflasi pengamat nih. Ya. Inflasi akademisi. Sehingga di sini kemampuan AI itu apa? Itu di retrospektif. Jadi jangan bertanya hal-hal yang tidak bisa dijawab AI. Tanyalah untuk 2 hal, apa dan bagaimana.
Ada prompt di sosmed, itu yang tanyanya gini, Om, sekarang saya dibuatkan financial planning, asumsikan kalau sampean itu adalah Elon Musk. Saya bilang ini ngayawara, ini ngayawara. Saya konfront ke AI. Ini apa logis from ini? Sampean nggak punya metakognisinya Elon Musk. Saya juga nggak punya. How can you generate? Nah, sampean mesti ngapusi loh. Lah aku ngapusi piye wong dikongkon ngono ya, Pak. Jadi seringkali kita itu dikibuli AI karena permintaan kita terlalu banyak. Kita sendiri yang menjadi sumber dari kibulan itu. Loh kalau coba bayangin, ada orang yang paham metakognisinya Elon Musk. Ya nggak ada kecuali Elon Musk itu sendiri. Kalau kita minta seolah-olah menjadi Elon Musk, lalu kemudian mengenerate sesuatu, itu apapun bisa diambilin oleh AI. Jadi di sini pada titik ini yang berbahaya karena apa? Karena kita minta sesuatu yang lebih besar daripada cakupan AI. AI hanya bagus untuk dua hal. Satu, itu untuk retrospektif. Yang kedua, kaitannya dengan apa dan bagaimana. Kalau sudah bicara tentang high order thinking, lupakan. Itu urusan kita. Itu tanggung jawab kita. Apa yang akan terjadi ke depan, itu judgment, itu kita. Bukan AI. Nah ini. Jadi, ini yang perlu dipahami ya. Jadi kalau kita lihat, saya pakai berapa? Saya pakai 3 project. Projectnya ada ekonomi Indonesia, game teori, sama metopad. Lalu di sini banyak prompt. Dari hasil prompt itu saya lakukan evaluasi dan sintesis. Ada deteksi pola, identifikasi kontradiksi, koreksi, pseudo backpropagation, lain sebagainya ini saya kerjakan. Barulah saya bicara tentang pemodelan game teori. Pemodelan game teori saya sendiri yang memodelkan. Saya tidak bisa meminta kepada AI untuk memodelkan game teori karena mereka tidak punya kemampuan itu. Bisa dimodelin, bisa, tetapi kemudian kemungkinan salahnya akan besar. Nah, masalahnya adalah nanti yang presentasi siapa? AI namanya. Enggak, yang presentasi kita. Yang presentasi kita tanggung jawab kita, sehingga harus dipastikan bahwa analisis ini benar. Sehingga pakai apa sebenarnya untuk bisa melakukan ini semua? Satu, pemahaman teori ekonomi. Yang kedua, pemahaman metodologi riset. Yang ketiga, pemahaman statistika ekonometrika. Yang terakhir, yang paling penting, itu sebenarnya adalah critical thinking. Oh, ada pertanyaan? Ini ya, prosesnya ini. Jadi tidak, ya mau. Seperti ini kan kata Bapak kan karena yang punya metakognisi kan kita ya. Orangnya. Maka mau nggak mau kan AI-nya itu kan mengikuti belajarnya kita. Atau paling tidak ya bekerja keras untuk menjawab apa yang kita mau. Pertanyaannya, pernah nggak AI-nya ngambil sehingga tidak akan menjawab apa yang Bapak inginkan, atau sejauh mana jangan sampai AI itu ngambek untuk tidak menjawab? Kalau ngambek nggak pernah, karena by default AI itu harus jawab. Harus jawab. Bahkan suatu ketika saya tanya, Mas, sampai ini tak tisu itu gitu. Ngomongannya kan dia, sampai gak belum tisu yang nggak bisa Pak, saya itu ada aturan. Dia di web program Pak, jadi dia nggak bisa kayak begitu. Lalu saya tanya, loh, ya karena saya, inilah gunanya kita diskusi dengan AI. Jadi di dalam salah satu project itu, saya punya itu khusus AI. Jadi project namanya AI. Disitulah saya melakukan banyak eksplorasi itu di situ. Kalau saya senggang, saya masuk ke bahasa Jawa. Apa itu? Ngobrol bahasa Jawa sama dia. Pertanyaan yang aneh-aneh. Yang zaman kuno itu tanya nanti terus sambil. Atau kadang kita ngomongin AI yang lain. Jadi saya tanya suatu ketika, Mas, kayaknya, sorry itu saya saja. Kemampuan bahasa Jawa dengan dibanding Gemini kalah. Wah ya jelas kalah Pak saya Pak. Saya itu paling 65 Pak. Gemini itu 100. Kok iso? Pak, menurut saya, Gemini itu punya apa? Itu gini, Google tapi. Google Translate itu punya siapa? Punyanya Gemini.
YouTube punya siapa? Punyanya tadi apa namanya? Gmail. Punyanya Google. Jadi dengan bisa lihat di situ ada wayang, ada macam-macam bahasa Jawa dari mulai yang apa namanya promo Inggris sama promo apa Moko itu ada semua. Makanya dia bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada saya. Dia bilang begitu. Saya kan nggak punya. Saya nggak punya. Jadi dia harus jawab. Nah inilah yang harus hati-hati karena apapun yang Anda masukkan dia pasti jawab. Cuma masalahnya kalau dia nggak tahu, dia itu nggak Anda filter, yang muncul bisa rubbish. Ya itu. Ini yang perlu hati-hati. Jadi ya balik lagi ke polanya Sun Tzu. Know your enemy and know yourself, and you never be in peril in 100%. Jadi ketika kita berinteraksi dengan AI, mohon gunakan kayak game teori. Kira-kiranya aku dari AI terus ditakoni ini harus jawab dia. Jadi saya bisa bertanya ke AI, tapi kan saya juga harus membayangkan kira-kira reaction function dari AI terhadap inquiry saya itu akan seperti apa. Mau nggak? Ada lagi? Yang terkait dengan penggunaan AI untuk penelitian ini kan pasti akan sangat membantu banyak pekerjaan. Tapi menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian penggunaan AI ini dikatakan tidak melanggar kode etik penelitian atau melanggar kode etik penelitian. Kemudian yang kedua, kalau kemudian kita mau memastikan bahwa jawaban yang diberikan oleh AI tersebut itu sudah benar, kita menggunakan prompt berulang kali yang tadi Bapak sampaikan, to stage dan lain sebagainya. Itu mending kita menggunakan satu AI tapi kita pastikan berkali-kali, atau kita konfirmasi menggunakan beberapa AI. Ya. Nah itu begini. Jadi kan pertanyaannya gini. Ini proyeknya ya. Ini saya tunjukkan. Ini proyeknya begini. Tadi saya jelaskan ada sekitar 300 prompt yang saya lakukan. Itu tahunnya ya sekarang kan saya hitung semua karena setiap kali prompt itu saya selalu hasilnya saya selalu simpan. Lalu di dalam disimpan itu saya kasih identifier. Jadi misalkan identifiernya itu 3. 1. Ini project apa? Chatnya judulnya apa? Kan itu ada project apa? Sehingga saya bisa trace. Yang kedua itu siapa yang membuat prompt. Yang ketiga tanggal berapa saya melakukan prompting itu. Sehingga ketika nanti saya buka lagi, misalkan, masuk ke, ini dulu pertanyaannya di game theory, masuk ke game theory, ini chat sekian, prompt sekian, nanti bisa dicek. Apakah kemudian kita berhenti di situ? Enggak, karena yang melakukan sintesis ini antar prompt itu kita. Kita nggak bisa sekedar copy paste di antara ini, nggak bisa. Kitalah yang melakukan sintesis tadi. Kitalah juga yang kemudian melakukan belief update. Sekarang saya bisa mengatakan ART itu bukan perjanjian antara Indonesia dengan bangsa Amerika, bukan. Itu adalah perjanjian bangsa Indonesia dengan Trump. Karena logikanya Trump itu merusak ke dalam. Sampai ke situ. Ya. Sekarang saya bisa mengatakan Amerika itu menggunakan pendekatan otoritarian dan itu terrefleksi dari hubungan internasionalnya yang pendekatannya adalah unilateralisme. Sehingga Anda bisa melihat dari unilateralismenya di luar atau Anda melihat dari kebijakan dalam negeri. Dari mana itu munculnya? Tidak dari prompt. Itu adalah deduksi kita, hasil deduksi kita, sintesis kita. Nah, pertanyaan kemudian adalah kalau kita mau riset, itu akan menggunakan mana? Jadi kalau saya usulkan, tiap orang kan punya flavornya sendiri-sendiri ya. Coba dulu deh, yang versi gratis ini dicoba dulu yang mana yang enak gitu ya. Dulu Pak Gilang pernah cerita tentang yang riset, apa namanya? Yang Gemini Research. Gemini Research itu kalau ditanya, itu terus dia bilang, ditinggal aja tanya yang lain, nanti ini masih saya kerjain. Panjang itu, dia bisa panjang. Nah, masing-masing itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Dan mohon juga dilihat dari misi dari AI itu sendiri. Karena tiap AI itu punya karakter beda-beda. Dia juga punya segmentasi pasar juga. Nah, kenapa saya pilih cloud? Karena cloud mengatakan kami adalah konstitusional
Jadi etikanya di situ ada. Itulah sebabnya saya pakai. Kemudian juga ada review-review yang lain. Kemudian oke, saya stick cuma itu. Jadi mungkin shopping around dulu ya. Nah, baru kemudian setelah paham, baru masuk ke situ. Monggo ada lagi. Jadi karena salah satunya nanti ketika kita membicarakan tentang originality itu muncul dari kita loh, bukan dari Tom. Karena kitalah yang melakukan sintesis dan lain sebagainya. Jadi kalau ini ada kontradiksi itu kita perdalam dan feel free untuk challenging AI. Itu yang saya pernah tanya ke AI. Oh, berapa orang dari klien sampean itu yang melakukan back propagation? Nggak banyak. Terus gimana? Rata-rata cuma tanya sekali kemudian ditinggal. Jadi tanya sekali, ya wes itu apapun hasilnya, nggak pernah kemudian diperdebatkan. Padahal dia kalau didebat itu kemudian dia belajar, dia melakukan tadi gradient design. Muncul lagi. Nah ini yang sebenarnya perlu dibiasakan ketika melakukan dengan AI. Ini 4 prompt dalam kebijakan dalam membantu AI. Misalkan awalnya saya mulai dengan eksaminasi pasal. Kemudian saya mengatakan analisis pasal 6,2 Perbatin konsekuensi terhadap BUMN kaitan dengan undang-undang BUMN. Muncul. Lalu saya kepikiran, setelah ini semua pasalnya kena, lalu saya mikir, ini kalau pakai logika dummy variabel ini berinteraksi dia yuk. Saya buat ROO 6,2, 5,1. Ini kalau dilakukan nanti kaitannya dengan smelter kayak apa? Muncul. Kita juga bisa minta dia, misalkan seringkali kalau kita minta, lakukan interaksi antar pasal. Itu bisa 6 pasal dijadiin satu kan, diinteraksikan. Saya bilang no. This is too much. Manusia nggak akan pakai yang kayak begini. Maksimum itu 3. Jadi antara 2 sampai 3. Bisa nggak direstriksi? Nah, begitu direstriksi itu muncul jauh lebih crispy. Tidak terlalu ngoyo-ngoyo tadi. Lalu bagaimana ART dibandingkan dengan ART negara lain? Saya lihat Bangladesh dan lain sebagainya. Kemudian perspektif sejarah perjanjian serupa muncul, Treaty of Nanjing, perjanjian Ternate dan lain sebagainya. Ini kalau kita minta perbatinya kayak apa ya muncul, dikasih. Bungaya itu isinya kayak begini, anu itu isinya kayak begini. Ya tiba foto aja. Ini. Lalu dikaitkan kalau sintesis, nah larinya masuk ke melanggar GATT atau Undang-Undang Dasar 45. Nah ini logika yang ada di metodologi prom 2 tahap. Jadi saya melakukan prom pertama, lalu setelah prom pertama itu di situ sebenarnya di prom kedua itu saya punya delta dulu. Saya minta dia cek dulu. Ini kalau kita antara tadi yang dilakukan di pertama tanpa melakukan web search, hanya menggunakan logical inference Anda dan data training Anda dibandingkan dengan web search, kalau web search-nya sudah dibuka, itu deltanya seberapa besar? Kalau nggak signifikan, dia bilang, maaf Pak, delta tidak signifikan, tidak dilanjutkan, berhenti. Jadi enak kalau ini jadi tetap jawab Pak. Jadi kita mengakomodasi jawabnya delta, tapi tidak perlu jawab yang sisanya yang 2000 kata. Rate token. Dia juga senang, kita senang. Ya kan? Pakai ini tadi deltanya ini. Lalu di sini dikatakan stop atau lanjut. Jika delta tidak signifikan, berarti ya stop. Tapi kalau dia signifikan, lanjut ke refinement kedua, masuk. Ini yang untuk 2000 kata. Jadi asumsinya apa? Ini muncul karena kita memahami bahwa AI itu punya keterbatasan, sehingga dia harus ada proses learning yang dia alami juga. Nah ini di setiap prompt saya selalu ada, yaitu adalah black spot, caveat, dan counter itu. Kenapa? Untuk jaga-jaga, karena seringkali kita nggak tahu. Seringkali teori itu kan yang dibuat itu kan yang nice saja. Tapi asumsi dasarnya apa itu kan seringkali nggak muncul, atau asumsi implisitnya apa. Sehingga ini perlu dimunculkan.
Lalu untuk verifikasi sumber referensi, nah ini saya membuatkan TIR. Nah TIR ini awalnya saya bilang, oke, kita restriksi ya hanya untuk jurnal di Q1 misalnya. Terus dia tanya, nek sampean mau jurnal Q1 ya, bagaimana kalau itu nanti laporan dari lembaga terpercaya? Atau itu masuknya ke jurnal Q2 atau Q3? Kan belum tentu kalau jurnal Q3 itu kemudian kualitasnya lebih buruk. Ada paper-paper yang buruk juga, benar juga. Saya perbaiki kan gitu ya. Akhirnya masuk ke sini. Jadi saya bilang, saya nggak mau masuk ke sosial media, blog pribadi, Wikipedia dan lain sebagainya karena ini can be anything. Ya, sehingga kalau dia masuk di situ langsung dipotong, langsung dipotong dia. Dilarang dikutip. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga itu dia tanya, Pak, ini dari sini, ini hasilnya seperti ini, tapi dengan catatan beberapa kaitannya dengan lembaga seperti CSIS macam-macam ini belum saya masukkan karena ini masuk ke tier 3. Ini mau dieksekut nggak? Nah, saya tinggal saya mau dieksekut atau tidak. Kalau saya mengatakan udah execute, berarti dia akan melakukan lagi loop lagi untuk menjelaskan memasukkan yang tier 3 ini. Jadi misalkan CSIS, energi ini kan seringkali dia punya laporan tapi tidak ada reviewernya. Ya, nah itulah yang kita kehati-hatian di situ. Dan saya bilang waktu itu saya pernah muncul yang kayak begini. Loh, kok ini dicari kok 403 Om? Kok sampai nggak ngomong? Nah, tadi ya Pak, karena itu terputus kayak gitu saya nggak berani melakukan. Nah lapornya buka-bukaan aja lebih enak. Orang selingkuh kan sampai. Enggak Pak. Nah jadi karena saya bilang kalau ini terputus, kan saya jadi tahu kalau ini terputus. Mendingan Anda bilang daripada nggak dilaporin kan bahaya. Ditulis tapi nggak dilaporin bahwa itu snatch atau apa. Ini jadi diakui terus terang, bukan disembunyikan karena ini untuk safety kita ya sebenarnya ya. Nah kuotasi perbatin plus programmatic accounting ini kita bisa minta ya langsung kepada dia. Ini yang ada yang ini jadi apa untuk menghitung itu 11 kali 9 itu lawan 9 itu dari mana? Nah inilah pembagian peran. Jadi pembagian peran kelebihannya dia apa? Tadi bicara tentang retrospektif apa dan bagaimana itu kelebihan dari dia. Maka tanyakan di situ. Jadi kalau dia bicara sejarah, percaya. Ya, kalau dia bicara sejarah. Tapi kalau bicara future, bicara sesuatu yang high order thinking, jangan percaya ya. Karena dia nggak akan bisa. Ya, jadi ini. Makanya kalau disuruh buat tabulasi macam-macam itu ya cepat. Nah, batas fundamentalnya ini mana AI yang sangat bagus ya. Apa yang bermasalah? Yang bermasalah yang di kanan. Jadi ketika kita bicara tentang moralitas, strategi optimal dan lain sebagainya, nggak bisa. Ya. Kalaupun kita paksa, bisa, yang akan menghasilkan sesuatu tapi ngawur gitu. Jadi daripada kita memaksa AI dan kita tahu hasilnya ngawur, mendingan nggak usah ditanya kan gitu. Kita tanyakan yang memang porsinya dia. Jadi kalau saya dulu tanya, AI itu apa sih? Terus saya tanya, ternyata itu sejak tahun 44 atau 47. IPA itu adalah tarif untuk negara-negara yang berkonflik dengan Amerika. Itu ada aturannya. Dan untuk mengaktifkan IPA itu harus ada kedaruratan. Nah, kedaruratan itu harusnya pakai undang-undang. Dasarnya Trump, pakainya IO, Executive Order. Ketika di tanggal 20 Februari 2026 SCOTUS atau NA mengatakan ini melanggar hukum, apa yang digunakan Trump bukan IO tapi proclamation. Proclamation itu hak lagi, hak eksekutif lagi. Pernah pakai undang-undang? Enggak. Trump itu adalah presiden Amerika yang paling sedikit menggunakan undang-undang karena kalau dengan undang-undang bisa diblok sama lawannya karena marginnya Trump itu cuma 1,5%. Dan selama 1 tahun beliau Trump 2.0 itu membuatnya 228 IO. Loh, kalau berbenturan dengan undang-undang bagaimana? Monggo diajukan ke MA. Tapi prosesnya kan masih 8 bulan. Nah, selama proses 8 bulan itu Trump buat lagi IO lagi baru.
Jadi digerojok sama IO. Nah, strategi Trump dengan IO itu tidak berbeda dengan strateginya Iran dengan menggunakan drone. Drone murah itu. Drone murah banyakin gitu. Itu exactly the same. Similar. Ya, polanya similar. Jadi sambil di sini sekarang ini ada sekitar 400-an kasus ya yang berperkara di MA-nya Amerika, dan ini sedang proses semua. Tapi selama ini proses terjadi, dia terus nambah, terus execute dan terus menciptakan dampak. Nah itu pola ini yang kemudian kita jadi paham. Ya. Nah ini ada 7 hal yang tidak boleh didelegasikan. Ya. Jadi di sana pemodelan game teorinya, kebetulan saya pakai game teori, gitu. Penilaian framing, scope, dan lain sebagainya, kapan harus berhenti, stopping tadi, sintesis lintas puluhan prompt atau bahkan ratusan prompt, penilaian moral politis, tanggung jawab akademik publik, pemilihan framework teoretik yang tepat. Ini sebagai tadi titik data tadi. Nah ini seperti kasusnya. Ya. Jadi ini salah satu contoh, gitu ya. Jadi estimasi awalnya, jadi misalnya kaitannya dengan berapa rasio kewajiban Indonesia Amerika. Dia mengatakan sekitar 231. Possible belum. Kemudian saya minta lagi, peneliti menolak estimasi. Saya mengatakan pseudo bad propagation, tulis Python script. Dia tulis, munculnya 11.9. Kemudian kita cek lagi, karena kata-kata shell itu kadang ada yang tidak straightforward ya. Itu kita cek lagi sampai kemudian masuk di level terakhir ya. Jadi konsistensi proses ini yang sangat penting ya. Kemudian misalkan ancaman ketika saya melakukan analisis terkait dengan ancaman tarif IPA tidak kredibel. Awalnya itu dia cuma mengatakan, oh ini karena ada SCOTUS Pak, jadi nggak kredibel. Enggak, bukan begitu. Karena kalau dia hanya SCOTUS kemudian tidak kredibel, itu semua orang tidak tahu. Tapi kayaknya enggak deh. Sebelum ada SCOTUS pun ini kayaknya nggak kredibel. Lalu saya tanya, saya minta list daftar negara di Asia Tenggara yang tarifnya itu IEPA dapat berapa sih? Ternyata hanya ada 2 negara yang mendapatkan lebih rendah daripada Indonesia. Itu adalah Malaysia dan Filipina. Sisanya yang banyak bertarung dengan kita, banyak saingan dengan kita, Vietnam, itu malah kenanya 47. Saya cuma mikir, kok zaman dia lebih apa? Ini kan non-credible threat. Kalau dalam bahasanya game teori itu kan non-credible threat. Dan setelah saya cek juga, ternyata Amerika tidak pernah berani menerapkan lebih dari 19%. Kenapa? Kalau lebih dari 19% itu tarifnya itu merusak ekonomi Amerika lebih besar daripada yang lain. Itulah sebabnya begitu SCOTUS itu diputuskan ilegal, maka SCOTUS mengatakan Anda harus refund. Loh, kenapa? Karena selama ini kenanya kan 10%. Itu yang bayar siapa? Importer dari Amerika. Nah sekarang harus dibalikin, nilainya berapa? 160 billion. Tapi di hari yang sama kemudian Trump menggunakan proclamation untuk menerapkan Section 122. Semuanya kena 10% lagi. Nah, saya lihat, oh ini mereka gak belum bayar nih Pak Jenderal ini. Kalau dia tidak menerapkan Section 122, berarti kan dia harus refund tuh. Ya kan? Dia harus refund. Nah, sekarang diterapkan 122, tapi ini hanya berlaku sampai 24 Juli 2026. Ya lumayan lah. Dia itu memberikan leeway bagi mereka dan pasti mereka akan mengatakan setelah ini terapkan apa lagi ya. Polanya Pak Trump kan jadi kita jadi ketahuan ya cara mikirnya. Ini. Oke. Nah, kemudian kita bandingkan dengan Bangladesh. Nah ini kita satu pola umum, jadi kita bisa melihat pembelajaran dari 3 episode itu dalam satu pola umum. Kita melihatnya dari analisis awal, identifikasi dari gap, ada pseudo bad propagation, misalkan ada verifikasi dan akhirnya sampai pada output final. Nah ada kompleksitas. Nah ini tadi, kenapa optimalisasi prompt itu perlu? Ya. Karena tadi kalau dia semakin chatnya itu sudah
kepake banyak dari 176.000 token tadi itu terlalu banyak, maka dia akan kritis, dia akan jadi lebih lama, lebih lemot, ya. Kemampuannya juga berkurang. Sehingga itu, ini pertanyaan saya, Om, token saya ngasih sisa berapa? Real, itu yang saya tanya. Nah, nanti muncul dia. Kalau dia minta, Pak mendingan pindah aja, pindah, buka satu lagi. Ini keterkaitan antar chat yang tadi saya dokumentasikan, ya. Lalu kemudian manajemen token. Nah, jadi ini seringkali yang orang seringkali salah. Jadi ketika misalkan ada ini ada dokumen dari US Trade Department. Pilihannya ada dua. Apakah kita akan copy linknya, kita berikan kepada AI, ataukah filenya itu kita download lalu kemudian diupload. Saya milih yang kedua. Kenapa? Karena kalau milih yang pertama itu bisa jadi nanti dia harus mikir kan, dia harus nyari dulu. Dia nyari dulu linknya itu, dia baca, baru kemudian dia analisa. Nah, masalahnya ya kalau internetnya bagus, kalau enggak kadang ada snap, ada macam-macam. Bagaimana kalau dokumennya ternyata sudah diganti? Itu masalah lagi. Atau dokumennya, linknya terputus, itu masalah lagi. Ya. Jadi lebih enak dikasih di situ, karena resikonya jadi lebih kecil. Versi dokumen tetap sama di seluruh chat, tinggal nanti kita minta, saya dulu pernah upload file ini. Dia akan recall. Itulah sebabnya kita gunakan dalam satu project. Karena nanti kalau beda project, dia udah nggak paham, Bu. Oh, dulu nggak ada itu file kayak gitu, Mas. Itu di project yang lain, karena antar project dia nggak communicate ya. Jadi istilahnya upload sekali, recall dengan kalimat bicara, dan ini lebih konsisten. Istilahnya itu upload sekali, recall-nya berkali-kali. Ini ngirit token, ini efektif dan efisien. Istilah kami di itu efisien dan efektif. Lebih enak, pakai kayak begini sekali diupload. Nggak makan, karena begini, ketika kita ngupload satu dokumen, dia membaca, itu membutuhkan token. Kalau dia merujuk pada satu link tertentu, dia klik link tertentu, dia baca, itu membutuhkan token juga. Nah, kalau dia sudah ada di project kita, dia akan recall-nya akan jauh lebih mudah dan itu lebih murah dari sisi tokennya. Nah, ini yang terakhir ya mungkin. Ini ada, kalau saya cek itu ada 21 tahap ya waktu itu saya lakukan analisis pasar per pasar. Lalu kemudian saya waktu itu mikir, ini kok gamenya kok jadi ultimatum game ya? Kalau ini kerjasama internasional itu harusnya mass bargaining model, yaitu adalah kesamaan posisi itu didasarkan pada masing-masing pihak itu berjalan simultan. Tapi ini yang terjadi enggak, 211.9 itu menunjukkan yang satu memiliki bargaining position lebih tinggi daripada yang lain. Sehingga waktu itu belief saya adalah kenapa dia memainkan ultimatum game. Ya ini kalau ultimatum game, kalau kemudian masuk lebih parah lagi, itu adalah dictator game yang harus diterima. Itu jadi masalah. Dari situ kemudian saya berpikir, kok pendekatannya begini, ini kan bukan multilateralisme. Ini tidak mengakui eksistensi kita sebagai negara. Barulah saya mundur pencarian analog historis tadi yang Nanjing dan lain sebagainya. Ketemu Octroi dan Navigation Act, perbandingan dengan Prancis, Portugal dan lain sebagainya. Barulah saya memahami tentang merkantilisme. Waktu itu saya tanya, minta direct quotation dari para pendukung merkantilisme. Muncullah statement dari Thomas Mun dan Jan Pieter Soenkoen, dan Jan Pieter Soenkoen itu mengatakan tidak ada perdagangan tanpa peperangan dan tidak ada peperangan tanpa perdagangan. Itulah Thomas Mun mengatakan negara akan sejahtera kalau kita ekspor kita itu lebih banyak daripada impornya. Ini bisa terjadi kalau ada pemaksaan. Ini nggak maksa apa iso? Nggak bisa. Itu sebabnya antar negara Eropa perdagangannya nggak banyak. Perdagangan dia lebih banyak adalah dengan negara-negara jajahan. Karena dia bisa memaksa, maka ekspornya pasti lebih tinggi daripada impornya.
Itu jadi edar kan. Oh ternyata yang namanya merkantilisme tidak bisa dipisahkan dari kolonialisme dan imperialisme. Muncul di sana. Nah, saya cuma mikir, berarti Trump itu hidup di era milenial tapi pemikirannya kolonial. Pengen jajahin negara dia. Itu kan? Itu belief updating. Kemudian saya cek, ini kan kalau dikaitkan merkantilisme ini, kita kembali lagi ke Adam Smith. Kalau Adam Smith, mari dilihat lagi, karena Adam Smith itu dulu baca bukunya Mukadimahnya Ibnu Khaldun. Nah, dicek lagi, ternyata Qurannya udah jelas, Al-Baqarah 275. Gusti Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba 1400 tahun yang lalu. Atau ilmu ekonomi itu 250 tahun yang lalu. Sehingga saya memaknainya kemudian. Purchase obligation kan ada tuh, ya. Di punyanya di ART itu. Pasal 6,4 di situnya ada aneks 4. Itu list dari barang-barang yang harus kita beli. Loh, saya mengatakannya yang Anda lakukan adalah extortion, Mas. Pungli, pemaksaan. Anehnya, yang dipaksa happy itu. Ya, jadi ini masuk ke situ. Bertentangannya. Nah, terus saya diundang di beberapa masjid ngasih kultum. Orang saya mau dari kultum, aku ngomong kayak gitu. Ini bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, lalu kemudian ketika diskusi dengan teman-teman HI, mereka mengatakan, Mas, yang namanya kebijakan internasional itu adalah kepanjangan tangan dari kebijakan dalam negeri. Oh gitu ya? Iya, selalu begitu, Mas. Cek lagi ya. Kalau ini adalah mirroring, saya cuma mikirnya itu reflection effect-nya terkait keikanan loss aversion. Itu kan ada mirroring semuanya. Salah satu papernya terkait keikanan tahun 79 itu ada mirroring. Nah ini mirroring berarti saya bisa lihat kebijakan dalam negeri dari luar negeri, atau saya bisa melihat kebijakan luar negeri itu dari dalam negeri dong. Oke, kalau seperti itu, kalau di luar negerinya dia koki unilateralisme, saya ingin cek, ini bisanya unilateralisme kalau di dalamnya itu hanya satu hal, otoriter. Kalau sampai nggak otoriter, nggak mungkin, karena gamenya beda. Itulah sebabnya saya mulai masuk sejarah IEPA, intensifikasi IO. Saya ingin memahami siapa. Trump itu cara mikirnya apa? Trump 2,0 itu beda dengan Trump 1,0. Beda. Akhirnya jadi belajar sejarah Amerika dan sistem di Amerika. Sehingga di situ saya bisa buktikan Anda otoritarian. Kalau Anda otoritarian, saya jadi paham di sini. Bukan lagi di ultimatum game, tetapi the dictator game, dan itu harus dipaksa. Harus diberi. Itu yang membedakan antara the ultimatum game dengan the dictator game. Oke, turun. Ini mirroring ya. Nah, interaksi antar pasalnya, di interaksi antar pasal muncul ada pasal tersembunyi itu 6,2 dan 4,1 yang itu belum banyak diekspor oleh orang. Kemudian saya baru teringat dengan pola seperti itu, saya membandingkan antara ART dengan KNP, konvensi meja bundar. Ya sama-sama bayar, cuma bedanya KNP itu membuat dari negara terjajah menjadi negara berdaulat yang baru lunas tahun 2003. Tapi ART ini nggak ada perang, nggak ada krisis hutang, tiba-tiba kita jadi negara vassal gitu. Nah, yang menarik itu adalah saya diingatkan, Mas, zamannya IMF itu bukankah polanya hampir sama dengan ART? Loh iya, tapi kan coba bandingin. Ada nggak yang kita harus comply karena kita pasal 6,1,3 itu nggak butuh. Mengatakan Indonesia harus membuka lapangan kerja dan berinvestasi di Amerika. Jadi kan. Besok ada Pak Harga, mau saya tanya, pripun Pak caranya? Saya nggak tahu. Saya memodelkan game teori yang nggak bisa. Di dalam PPT saya tunjukkan, saya tidak, mohon maaf, poin 16,1 saya tidak bisa memodelkan game teori. Ini ilmunya
jauh lebih hebat daripada di game teori, jadi saya nggak bisa. Ada yang bisa memodelkan, buat extensive form. Kita berinvestasi di Amerika dan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Amerika, juga. Makanya saya nyerah, saya nggak bisa ini. Kenapa? Lah, strateginya itu exogenous kabar, ya mungkin teori strategi exogenous. Ini. Lalu perbandingan dengan Lloyd, gitu. Barulah di situ saya kemudian memikirkan teori ekonomi itu bicara apa ya kaitannya dengan kedaulatan. Karena kan saya langsung masuknya ke kedaulatan. Nah, mari kita lihat, ketika kita bicara welfare ekonomi, itu kan kita bicaranya tentang voting dan lain sebagainya. Itu bagi negara siapa? Bagi orang, bagi negara yang berdaulat. Ketika kita bicara tentang decision making under risk and uncertainty, kenapa saya memilih strategi ini dan tidak ini, kenapa saya memilih option ini dan tidak ini, itu kan dasarnya karena kita adalah merdeka. Nggak ada teori ekonomi untuk perbudakan juga. Ya, digunakan untuk budak gitu maksudnya. Ini teori ekonomi pilihan, ya, pilihan prospek gitu ya untuk para budak. Enggak mau, dia nggak bisa milih kok. Nah di situ, sehingga strateginya apa? Saya ditanya strateginya apa? Saya mengatakan ada 3 strategi yang saya rekomendasikan. Tolak, tolak, tolak. Karena kalau saya tidak merekomendasikan itu, saya tidak punya hak untuk ngajar ini. Loh, antara pemahamanmu ini harus ngomong kayak gitu beda pasti. Gak susah nanti ngomongnya ke depan mahasiswa. Nah, ini, monggo kalau ada pertanyaan. Ini refleksi aja sih kalau di sini. Monggo. Nah ini yang menarik ya, pembagian kerja yang etis, tanggung jawab dan kredit. Monggo. Oke, monggo. Tadi disampaikan Pak Rimawan bahwa kita tanda tangan ART, mereka happy. Kok happy? Happy-nya di mana? Yang happy Amerika, Bu. Iya, maksudnya dari sisi kita. Dari sisi kita itu sebenarnya nggak happy. Kalau nah, jangan tanya saya, Bu. Tanyakan yang penanda tangan Bu. Saya juga bingung. Jadi saya tuh kalau ditanya kayak begini nih, ini pertanyaan paling enggak, saya berpikir apakah ada interest tertentu? Itu yang saya tidak tahu, jujur. Jadi saya ditanya, berkali-kali saya di podcast saya ditanya. Pernah satu ketika podcast pertama itu saya didedes berkali-kali. Mas, apa insentifnya? Iya. Mas, di ilmu ekonomi itu ada prinsip namanya individual behavior and sensitive toward incentive. Semuanya itu ada insentif. Saya hanya bisa memotret dari dokumen ini kalau dianalisis jadinya seperti ini. Tapi motivasinya apa? Saya tidak tahu. Mungkin saya mengatakan inilah saatnya yang terbaik bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat. Motifku apa toh? Karena kalau enggak, ya kita enggak tahu, Bu. Kita hanya melihat ini kok aneh toh. Di sini mau piye. Tapi nggak tahu sebenarnya intensitas di dalam pemerintah sendiri itu saya nggak paham. Dan tidak pernah ada penjelasan. Sampai sekarang belum pernah ada. Dan ketika orang mengatakan tadi misalkan, oh kita 1918 komoditas itu dapat 0. Berarti sampai nggak baca Scotus dan nggak paham tentang urusan Scotus. Scotus mengatakan IEEPA itu batal demi hukum, artinya yang 19-18 komoditas itu tadi tidak 0 kena 10% karena Trump menerapkan Section 122 yang itu kena across the board. Itu. Jadi masih ada aja yang melek. Meskipun sudah ada Scotus. Pasal 553 ayat 3 itu mengatakan kalau suatu ketika saya menerapkan mencabut ART saya bisa menerapkan 32%. Buatan sakit Mas. Bisanya cuma 10 sampai 15. Nah, yang begini-beginian itu banyak yang nggak paham.
sampai ke level itu. Terus ini yang sulit sebenarnya adalah mengaitkan antara satu pasal dengan pasal yang lain. Tadi antara 51 dengan 4,1 dan 6,2. 6,2 ini mohon maaf ya, itu bukan BUMN. Kalau BUMN itu namanya state owned enterprise. Ini state owned and centralized atau control enterprise. Artinya semua yang dikendalikan oleh pemerintah atau itu merupakan ada kendali pemerintah atau pemilihan pemerintah. Siapa saja itu? BUMN yang ada di bawah Kementerian, BUMN yang ada di bawah BPBUMN, BUMD, bank macam-macam termasuk pasar, termasuk puskesmas, termasuk air minum, kena. BLU itu semuanya kena. Yang lebih ngeri, BUMDes, Bungkal, yang terakhir KDNP. Enak semua. Ribuan di sini. Dan yang hebat lagi, kita wajib melakukan itu, Amerika wajib buat. Padahal sokenya Amerika itu lebih banyak daripada sokenya Indonesia. Apa bisa? Apa mau? Jangan tanya saya. Saya cuma menjelaskan ini kayak gini. Tidak banyak orang bicara bahwa itu by definition 6,2 itu soke. Itu hati-hati. Karena definisinya itu soke. Kalau itu soke, operasi desa merah putih kena. Sampai ke puskesmas, sampai ke RSUD, urusannya repot itu. Terus 6,2 itu mengatakan bahwa BUMN dilarang menyalurkan subsidi. BUMN hanya boleh untuk melakukan PSO Public Service Obligation, tetapi harus disesuaikan dengan apa amanah dari dia. Artinya kita tuh banyak public service obligation-nya itu banyak, dan itu harus kita yang definisikan satu persatu dan didiskusikan lagi dengan Amerika. Mana yang akan menjadi public service obligation, mana yang tidak. Karena kalau enggak, itu masalah. Nah ini keterangannya tuh nggak ada, Bu, yang kayak begitu. Ini public service obligation itu yang mana saja? Nggak ada, itu yang di gray area itu banyak. Monggo. Ada lagi pertanyaan? Semoga tidak membuat stres. Enggak apa-apa, stres nanti bareng-bareng. Monggo. Nah ini statistiknya ini. Jadi dalam waktu 7 minggu, kira-kira 7 minggu, 3 proyek, 300 proyek, doknya antara 10 sampai 50 halaman, briefingnya, pasal ART yang kami analisis, yang saya minta sebagai perbanding itu tampilin aja. Kemudian setelah itu kita analisis pakai game teorinya kita sendiri, behavioral game theory juga kami sendiri. Tapi untuk yang tadi apa dan bagaimana itu memang sangat terbantu dengan penggunaan AI. Apalagi kalau kita berjalan dengan waktu ya, kalau ini ya, untuk advokasi publik dan lain sebagainya itu sangat berguna. Jadi bukan kemudian begitu AI langsung tanya sekali selesai, enggak, 300 prompt. Nah, enaknya adalah kemanapun kita pergi itu kita masih bisa, kita ingat sesuatu, kita bisa nulis prompt di situ berjalan kan gitu. Nah, cuma memang drawbacknya satu, yaitu adalah tadi yang langganan tadi itu masalah. Karena kalau pakai cloud itu ada ada yang langganannya yang $17, ada yang nah kalau kita pakai $17 itu seringkali kita nanti diberitahu, Mas, ini sudah kebanyakan, nunggu 5 jam lagi ya. Nah, ada kayak begitunya, ada jeda. Tetapi kalau yang $100 itu lebih fleksibel, jadi kita tanya kapanpun itu enak. Nah itulah yang kalau untuk riset ya mungkin kita berpikir ya itu sebulan ya. Jadi kalau misalkan kita punya project ini 2 bulan, kita ingin spend berapa? 1,7 kali 2 berarti 3,4 kan gitu ya kira-kira. Ini berarti selama 2 bulan itu kita intensifkan untuk melakukan kajian-kajian itu, dan kemudian nanti mendownload paper-papernya itu
Itu sangat penting. Oh, nggak ada lagi. Yes, monggo. Terima kasih Pak Rimawan untuk pencerahannya ya. Salah satu juga mata kita semua ya, walaupun kita juga sebetulnya sudah ingin menolak dari awal. Cuma saya lebih tertarik dengan toolsnya nih Pak ya. Karena tadi kan kita sepakat bahwa yang namanya AI itu cuma menjadi pattern extraction tool. Nah, apakah Pak, kalau seandainya ini kita replikasi ya secara persis gitu ya oleh orang yang berbeda, apakah akan menghasilkan konklusi yang sama? Karena kalau kita bicara terkait dengan metodologi ilmiah, kita kan harus memastikan adanya replicability ya. Jadi ini harus bisa diulang gitu. Sementara kalau kita lihat dari perjalanan prompt yang Bapak lakukan, ini kan pasti akan ada metakognisi yang kemudian ditanamkan pada AI ini, yang kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda kalau misalkan ini dilakukan di tempat kosong orang yang berbeda. Betul. Jadi kalau kita melakukan ini sebagai apa? Kan kalau kita pelajari ya, kita menyampaikan terkait dengan reinforced learning ya. Itu kan ada yang supervised dan unsupervised. Yang kita lakukan kan supervised. Artinya dari awal pun sebetulnya kita juga sudah melatih dia untuk memberikan satu rekomendasi yang sebetulnya sudah kita arahkan. Apakah itu mungkin terjadi atau tidak baik? Yang terakhir tadi saya tidak lakukan yang terakhir. Jadi apakah jadi yang tadi Pak, yang 21 tahap tadi. Nah, jadi awal proses ini adalah proses yang banyak kaget. Nah, jujur aja. Jadi ketika saya melihat pasal kok ini, bukankah ini harusnya Nest bargaining? Bukankah ini harusnya, kalaupun toh kita memainkan itu prisoner's dilemma atau coordination game? Katakanlah ini coordination pure dalam coordination game, kalau kita masih dispute itu harusnya adalah battle of the sexes. Tapi bukan, istilah saya adalah satunya itu ada lagi, saya punya yang namanya slavery game. Slavery game itu begini. Jadi kalau kita main zero sum game, itu kan kayak orang main pinjut ya. Itu kan zero sum game, kadang menang, kadang kalah. Nah, kalau slavery game itu kelas dari zero sum game, kalau dijumlahkan itu sama dengan 0. Cuma kalau saya Amerika, itu saya selalu mendapatkan positif payoff, lawan saya mendapatkan negatif payoff. Nah, itu tidak terjadi. Saya kemudian mikir, kok bisa kayak begini ya? Makanya muncul itu tadi, wonder tentang ultimatum game. Dari ultimatum game itu kemudian saya mencari sejarahnya dan lain sebagainya. Lalu bisa muncul, ini berarti masalah ini kalau dikaitkan dengan konstitusinya Amerika kayak begini, bentuknya sekarang kayak begini, berarti di dalamnya sendiri terjadi perubahan. Itu bukan saya pahami dari awal loh, Pak Rangga. Betul. Ya, itu berjalan evolving dengan proses. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau ini replicability-nya gimana ya? Nah, ini sama-sama kita nggak tahu ya. Artinya diskusi ya. Itulah sebabnya saya mau buka-bukaan dalam artian saya save semua hasil prompt itu ada dokumentasinya semua. Dan itu kalau mau di-retrieve orang boleh. Ya, tapi itu tadi filenya memang banyak, itu masuk ke sini gitu ya. Itu yang saya lakukan. Nah, bagaimana kemudian kita memastikannya di dalam metodologi riset agar ini menjadi replicable? Nah, ini yang menarik. Ini saya belum sampai ke situ Pak. Bagaimana membuat mekanisme agar ini kemudian bisa menjadi replicable? Replicability-nya bagaimana? Tapi kalau prompt-nya apa saja itu ada, dan saya juga saya save juga dari prompt-nya apa hasilnya, itu ada. Lalu kemudian kalau misalkan ada refinement, itu saya tulis refinement, muncul yang tadi yang kedua. Kalau refinement-nya nggak jalan, saya cuma kasih refinement, kemudian dalam kurung delta tidak signifikan, artinya itu tidak berlanjut. Sehingga yang saya gunakan adalah hasil yang pertama. Nah ini yang saya belum tahu. How to do it kalau dikaitkan dengan tadi replicability. Nah ini menarik.
Ya karena misalnya Pak, Yeah. di strat nomor 8 itu kan ada kata pertentangan ya yang sudah kita masukkan. Jadi kan Ya. kita sudah bilang posisi ingin menentang. Padahal sebetulnya kalau kita dari koneksi lain ya, misalkan kalau tadi Bapak bilang sendiri ada doktrin di fakultas sebelah itu, kalau kebijakan luar negeri itu kan pasti demi kebijakan dalam negeri. Ya, maksudnya kalau kita pakai pondok doktrin atau mungkin doktrin kebijakan luar negeri, mungkin ini jadi tidak bertentangan. Gitu. Artinya, jadi kita pun juga kemudian sudah mentrain dari awal untuk ini kemudian ditolak gitu loh Pak. Bukan, ya, jadi begini, menurut saya yang ini ya. Setelah saya memahami sampai di sana, ini jadi logis. Saya jadi pahami. Lalu kemudian perdebatan sejak di ekonomi kan kita diajari tentang antara merkantilisme kemudian muncul klasik ya Pak. Nah muncul klasik itu. Nah disinilah kemudian saya ternyata dulu jadi gini. Saya nggak tahu Bu Eni kan juga ketika dulu diajari tentang merkantilisme itu tidak sampai paham bahwa konsekuensi merkantilisme itu adalah penjajahan. Nggak sampai ke situ. Kami itu cuma diberitahu, dulu merkantilisme ekspor pokoknya lebih besar daripada impor. Nggak ada orang jelasin. Itu baru saya pahami sekarang. Gara-gara kayak gini. Terus kemudian jadi paham. Ternyata ini kan yang dilawan oleh Adam Smith. Itu yang saya baru tahu. Ini yang dilawan Adam Smith ya. Padahal dulu saya cynical pada Adam Smith. Saya mengatakan begini dulu. Mas, sampean maunya laissez-faire. Itu kan mergo sampean mau Scottish Pak. Sampean dijajah Inggris Pak. Karena sampean dijajah Inggris, sampean mengatakan laissez-faire. Satu yang saya tidak paham ketika itu adalah bahwa merkantilisme itu embedded dengan kolonialisme. Lalu muncul pemahamannya itu yang ekonomik itu, dan itu sejak Adam Smith kan sampai sekarang perdagangan itu kan bebas nih, perdagangan itu sukarela. Nah saya ingat di Islam kemudian, di Islam jelas kan bahwa kita tidak boleh memberikan riba. Nah ini yang kemudian saya tuliskan di sana sebagai pertentangan. Tapi itu sebagai setelah mempelajari itu ya Pak. Nah ketika yang menarik ini, cermin ini Pak, kebijakan luar negeri itu cermin domestik, itu baru saya kemudian berusaha memahami Trump. Jadi awalnya itu adalah dari luar begitu, kemudian semakin dalam. Jadi saya tidak mentren dari awal nih Pak. Jadi ini benar-benar apa yang evolving. Dan di setiap yang kuning-kuning inilah belief updating yang terjadi pada saya. Jadi saya tidak merencanakan sampai sejauh ini. Nah ini yang jadi kayak apa ya? Kayak kualitatif juga ya, to some extent. Kayak kita kalau kualitatif mendalami itu kan kemudian dulu ada pertanyaan bagus, tanyain orang gitu ya. Kemudian tanyain lagi. Jadi ada mix antara penggunaan kuantitatif dan kualitatif misalnya. Kalau pengalaman saya dengan kualitatif. Tapi menarik, terima kasih. Tidak sampai ke situ. Nah ini PR kita bersama untuk membangun itu dulu. Monggo. Kalau tidak sudah 11.30 dan mau jamnya makan siang. Monggo. Saya mau kasih pendapat Pak. Tadi terkait dengan kacamata kita melihat kasus ini. Ini kan kita lihat dari kacamata orang ilmu ekonomi dan ilmu internasional. Kemudian tadi Bu Henny cerita tentang kenapa sih sebenarnya ada yang masih melihat itu sebagai suatu keuntungan. Saya jadi teringat di pelajaran perdagangan internasional dia katakan bahwa kayak secara negara ke negara memang comparative advantage-nya dapat. Tapi jangan lupa bahwa di dalam perdagangan internasional itu ketika kita turun ke bawah, ketika kita lihat heterogeneity di dalamnya misalkan rumah tangga yang miskin dan rumah tangga yang kaya itu sebenarnya nggak 100% untung atau rugi. Nah jadi saya lihatnya apakah karena kita memasukkan kacamata ekonomi publik ke dalam ini sehingga kita kan melihat ini Amerika dengan
Indonesia gitu. Tapi kalau kita melihat secara misalkan bisnis tertentu yang ada di Indonesia, misalkan katakan MNC tertentu yang memang punya perdagangan langsung dengan Amerika, mungkin aja dia untung, dan ketika pembahasan terkait dengan perundingan itu di Amerika dengan Indonesia, sebenarnya yang sedang melakukan negosiasi itu bukan pemerintah ke pemerintah, tapi orang-orang yang memang walaupun dia di pemerintahan tapi dia punya extension dari bisnis tadi, Pak. Oke. Gitu. Jadi, Nah, sekarang begini, pertanyaan saya adalah, kalau kita jadi ekonom, apa yang saya pikirkan? Seorang ekonom itu mikirin apa? Profit atau welfare? Kalau saya mengatakan fokus saya adalah profit, saya harusnya pindah ke manajemen. Wilayahnya dong. Iya kan? Tapi karena saya ekonom, saya bicara welfare. Patokannya apa? Welfare. Welfare, pertanyaan berikutnya adalah kalau ini terjadi, monggo dilihat. Ini terkait dengan konsekuensi dari ROO. Kita kerjasama dengan Costco enggak? Korea. Ya. Berapa BUMN yang kerjasama dengan Huawei, Oppo, dan lain sebagainya? Banyak. Dengan ROO ini, kalau tidak kerjasamanya dengan Amerika, dilarang mengekspor ke Amerika. Boleh tanya, bisnisnya siapa sekarang yang diuntungkan? Oke. Lalu yang kedua, itu yang kedua adalah kita harus pemerintah Indonesia itu harus memfasilitasi memfasilitasi perusahaan Indonesia dalam membeli barang Amerika. Poin 5,1 itu lebih hebat lagi. Apapun yang dilakukan oleh Amerika, itu Amerika akan memberitahu Indonesia dan Indonesia akan melakukan kebijakan yang sama. Mari kita bicara data. Perdagangan Amerika dengan Indonesia itu volumenya berapa dibandingkan dengan Cina? 1/4. Boleh datanya. Kita berani melawan Cina. 1/4. Pilihannya itu adalah ini 1/4, ini 1, ini 4 kali 5. Which one do you prefer? Dan kita harus mengalihkan perdagangan ya, karena nanti kita mengatakan Cina karena kita diberitahu oleh Amerika kita nggak suka, Amerika nggak suka sama sampean, sehingga kami juga nggak suka sama sampean. Yes. Oke. Apakah ada bisnis yang diuntungkan? Ya mungkin ada. Cuma masalahnya, satu saya tidak di bisnis. Yang kedua saya adalah ekonom. Bertanggung jawabannya ya saudara. Sampean ekonom, sampean ekonom kok mikirnya profit gitu. Ya profit is part of the welfare, tapi kan ada welfare yang lain yang harus saya pertimbangkan. Nah ini loh yang jadi masalah. Memang nanti ketika tadi benar dikatakan oleh Pak Rangga, kalau misalkan ini dilakukan risetnya oleh teman-teman hubungan internasional, bagaimana? Bagi teman-teman hubungan internasional mungkin lebih hubungannya beda lagi, karena kaitannya dari perspektif hubungan internasional kan gitu. Kalau saya kan lihatnya dari sisi ekonominya, dari hubungan internasional, tapi dampaknya nanti welfare-nya gimana loh? Itu. Dan ini kan sebenarnya sudah kayak kewajiban ya, terkait dengan kewajiban purchase obligation. Itu melanggar. Karena sebenarnya impor itu, meskipun kita itu mau impor, tidak berarti kemudian impor itu merugikan. Tidak semua impor itu merugikan. Itu sebabnya kita menggunakan comparative advantage kan, bukan absolute advantage. Kalau itulah sebabnya saya berani mengatakan Trump ini hidupnya di masa milenial, cara berpikirnya kolonial, mikirmu merkantilis. Nah, dalam pola bargaining memahami cara berpikir lawan itu krusial.
Karena kalau kita tahu lawannya ini paradigmanya seperti apa, kita bisa ngomong dengan cara mereka itu. Ini sebenarnya yang tadi dari belief updating tadi saya sampai pada keputusan, pada kesimpulan kalau begini kita menghadapi yang kita hadapi itu adalah Trump. Pertanyaannya adalah kalau Trump itu tidak terus, apakah kebijakannya akan terus? Enggak. Saya yakin enggak. Sehingga di bagian akhir saya cuma mengatakan waktu itu pilihannya itu adalah kita mendekat ke Trump ataukah kita mendekat ke rest of the world. Loh, kenapa? Ternyata setelah saya cek, jadi gini, tahun 2004 ketika Inggris mau membantu Amerika menyerang Irak, yang namanya Tony Blair itu ditulis di dalam memoarnya, saya mempertaruhkan jabatan saya untuk membantu aliansi kita yang ada di Amerika. Itu terkait dengan dossier yang terkait dengan dikatakan bahwa di dalam dossier itu atau dokumen itu mengatakan bahwa Irak memiliki kapabilitas untuk senjata nuklir merakit dalam waktu 20 menit. Ternyata itu meriam. Jadi di twist itu meriam, cuma meriam waktu itu. Setelah perang selesai itu meriam. Dan waktu itu yang namanya pemerintah Inggris at all cost dia akan membantu Amerika. Pertanyaannya sekarang, kenapa Starmer tidak? Diminta ke Hormuz nggak mau. Kenapa? Karena Trump itu sejak Januari 2025 dengan tetangganya aja sudah tidak akur, ya kan? Kanada, Meksiko itu nggak akur. Dia dengan negara-negara EU, semua negara EU ditarini semua. Jadi tidak ada bedanya sekutu nggak sekutu. Terus nanti kalau ketemu mengolok-olok kayak Presiden Prancis diolok-olok istrinya dan itu kan kebiasaan buruk ya. Mana ada orang mau? Jadi sekarang kalau pilihannya itu adalah kita mau ngeblok Amerika itu temennya cuma satu, Israel. Lawannya ROB, rest of the world. Loh iya toh, musuhnya kayak umum. Ada Iran, ada yang bahaya itu kan kalau lawan Cina. Sahuran. Lawannya udah Cina, Pakistan, macam-macam sama Rusia dan sebagainya. Bahkan EU pun dilawan sama dia. Inilah yang kemudian membuat kebenaran. Mungkin begitu ya, ada lagi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Gilang dan Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.